Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua diberikan ketabahan dalam menghadapi masalah. Sebelum abang mulai, abang mau menyapa para detektif yang selama ini sudah menonton video-video abang. Ada Fahmi dari Sangatta, Ceplos dari Malang, Pugi Rahayu dari Banten, dan Budi Cahyono dari Morowali. Hari ini abang akan menceritakan film berbahasa Inggris yang berjudul Invitation to a Murder. Film ini dibintangi aktor Hollywood bernama Mischa Barton. Film ini menceritakan misteri pembunuhan yang mengorbankan seorang konglomerat. Hari ini kita semua ditugaskan untuk mengungkap kasus pembunuhan ini. Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain Miranda adalah wanita yang sederhana, Donald adalah jurnalis, Kane adalah pengacara, Philip adalah dokter. Suatu hari di kota kecil di negara Inggris hiduplah seorang penjual bunga bernama Miranda. Di sela-sela waktunya bekerja, Miranda selalu membaca novel-novel misteri. Miranda rutin meminjam novel-novel misteri di perpustakaan milik temannya bernama Annette. Ketika berada di perpus, seorang pengunjung mencoba mencuri buku. Miranda menyuruhnya mengembalikan buku itu meskipun Miranda tidak melihat. Pencuri itu patuh dan menurut saja. Miranda mempunyai insting dan analisa yang kuat. Annette kagum kepada Miranda. Setelah seharian bekerja dan membaca novel misteri, Miranda pulang ke kos-kosannya. Di pintu kamar kos Miranda ada surat untuknya. Miranda membaca surat itu. Surat itu adalah undangan untuk Miranda agar menghadiri pertemuan di rumah Mr. Finlay. Miranda kaget karena selama ini Miranda dan Mr. Finlay tidak pernah bertemu. Miranda lalu membaca artikel mengenai Mr. Finlay. Diketahui Mr. Finlay adalah seorang konglomerat. Mr. Finlay selalu menggunakan pakaian yang ia buat sendiri. Di dalam pakaiannya selalu terdapat lambang L dan F yang merupakan inisial namanya. Besok pagi, Miranda mengemasi barang-barangnya dan pergi menggunakan kereta. Di dalam kereta, Miranda masuk ke gerbong khusus para penumpang yang akan pergi ke rumah Mr. Finlay. Terlihat ada 6 orang tamu undangan. Mereka semua lalu berkenalan satu sama lain. Kane adalah pengacara, Philip adalah dokter, Carmen adalah gadis biasa, Luang adalah ibu rumah tangga, dan Donald adalah jurnalis. Mereka semua juga belum tahu mengapa mereka berenam diundang oleh Mr. Finlay. Meski baru pertama kali bertemu, Philip dan Carmen saling menyukai. Mereka berdua terus mengobrol. Beberapa jam kemudian, mereka semua tiba di stasiun tujuan. Setelah turun dari kereta, mereka berenam disambut oleh ART Finlay bernama Gordon. Gordon mengantar mereka ke rumah Mr. Finlay menggunakan perahu karena rumah Mr. Finlay berada di sebuah pulau. Beberapa menit kemudian, mereka berenam tiba di kediaman Mr. Finlay. Terlihat rumah Mr. Finlay besar dan megah. Mereka berenam disambut oleh ART Finlay yang lain bernama Shane dan Catherine. Gordon, Shane, dan Catherine mempersilakan para tamu masuk ke dalam. Donald bertanya kepada Shane, di mana Mr. Finlay? Shane menjawab, Mr. Finlay masih di luar negeri. Finlay akan datang dan bergabung bersama para tamu besok pagi. Gordon mengantar 6 orang tamu ke kamar mereka masing-masing. Donald masuk ke dalam kamarnya dan menutup pintu dengan kencang. Para tamu tidak suka melihat sikap Donald yang kasar. Kamar Philip dan Carmen saling bersebelahan. Philip dan Carmen senang karena mereka berdua bisa sering berduaan. Para tamu membereskan barang-barang bawaan mereka di kamar masing-masing. Sembari membereskan barang-barangnya, mereka bernama masih penasaran apa tujuan Mr. Finlay mengundang mereka. Mereka semua juga penasaran akan wajah Mr. Finlay, karena selama ini Mr. Finlay jarang tersorot di surat kabar. Sore hari, para tamu undangan berkumpul di ruang tengah. Mereka semua minum bersama sembari mengobrol. Gordon, Shane, dan Catherine melayani para tamu dengan baik. Miranda mengajak para tamu untuk berkenalan lebih dalam lagi. Miranda meminta mereka menceritakan background mereka masing-masing. Carmen mengaku ia adalah pemilik restoran besar di Spanyol. Miranda mengatakan Carmen berbohong. Miranda melihat tas Carmen tidak bermerek. Tidak mungkin pemilik restoran besar memiliki tas yang tidak bermerek. Carmen mengakui dirinya berbohong.
Semua orang kagum akan insting dan analisa Miranda. Carmen mengatakan sejak lahir ia tidak tahu siapa ayah kandungnya. Karena itulah Carmen hidup susah dan hanya menjadi pelayan di restoran. Para tamu sedih mendengar hal itu. Setelah mengobrol, mereka semua lalu kembali ke kamar masing-masing. Miranda tidak masuk ke dalam kamar. Miranda berkeliling di rumah Mr. Finlay. Miranda melihat kemegahan rumah Mr. Finlay. Shane memergoki Miranda. Shane meminta Miranda untuk kembali ke kamarnya. Miranda patuh dan menurut saja. Di sisi lain, Philip dan Carmen berduaan di ruang baca. Di sana, mereka berdua menemukan pisau khusus milik Mr. Finlay yang berasal dari Tamil Nadu, India. Malam hari, para tamu makan malam bersama. Setelah makan, mereka semua beristirahat di kamar masing-masing. Di dalam kamar, Miranda membaca novel misteri. Tiba-tiba, lampu di rumah Mr. Finlay padam. Di lantai bawah, ada dua orang yang berusaha saling membunuh. Karena mendengar suara, Miranda keluar kamar untuk mengecek. Miranda melihat Kane berjalan dengan ketakutan. Miranda juga melihat darah di baju Kane. Tak lama kemudian, Gordon datang dan menghampiri mereka. Miranda mengatakan kepada Gordon, ia mendengar suara. Gordon mengatakan ia tidak mendengar suara apapun. Miranda merasa ada yang tidak beres. Beberapa detik kemudian, lampu menyala kembali. Gordon menyuruh mereka semua kembali ke kamar masing-masing. Para tamu patuh dan menurut saja. Tengah malam, dari jendela kamarnya, Miranda melihat Shane berjalan ke arah hutan. Miranda penasaran apa yang dilakukan Shane di hutan. Miranda lalu beristirahat tidur. Pagi hari, para tamu sarapan bersama. Seusai sarapan, Miranda mengajak Donald mengobrol sembari jalan-jalan ke hutan. Mereka berdua menceritakan kehidupan mereka yang kesulitan ekonomi. Sejak kecil, Miranda dan Donald hidup susah. Ketika dewasa, mereka berdua bekerja keras banting tulang. Donald mengatakan selama ini ia membuat berita mengenai skandal orang-orang kaya. Karena itulah Donald mengetahui banyak tentang skandal orang-orang kaya. Miranda baru tahu tentang hal itu. Donald mengatakan Miranda adalah wanita yang cerdas. Donald menghimbau Miranda untuk menjadi detektif swasta. Miranda mengatakan ia tidak bisa menjadi detektif karena Miranda tidak kuliah. Di sisi lain, Philip dan Carmen mencuri-curi kesempatan untuk bermesraan. Siang hari, para tamu undangan berkumpul kembali untuk makan siang bersama. Gordon, Shane, dan Catherine terus mengawasi para tamu. Shane memberitahu para tamu, Mr. Finlay ada urusan mendadak. Mr. Finlay tidak bisa datang hari ini. Donald kesal kepada Mr. Finlay yang tidak menepati janji. Seusai makan siang, para tamu undangan menikmati waktu mereka masing-masing. Miranda membaca salah satu buku Mr. Finlay di ruang baca. Philip dan Carmen bermain catur. Donald menikmati udara segar di halaman, sementara Kane berjalan ke hutan. Beberapa menit kemudian, Catherine berteriak minta tolong. Ternyata Kane tewas dibunuh. Mereka semua kaget melihat mayat Kane yang bersandar di pohon dengan pisau Mr. Finlay. Miranda lalu merenung sejenak di pinggir tebing. Donald mengatakan melihat kecerdasan Miranda, Donald berharap Miranda bisa memecahkan kasus ini. Mayat Kane kemudian dibawa ke rumah Mr. Finlay. Mayat Kane diletakkan di ruang tamu. Miranda memerintahkan semua orang untuk berkumpul di ruang tengah. Miranda mengatakan mereka semua adalah tersangka tak terkecuali dirinya sendiri. Para tamu saling menuduh satu sama lain. Miranda bingung siapa yang membunuh Kane. Mereka semua mempunyai alibi masing-masing. Miranda akan berusaha memecahkan kasus ini. Investigasi dimulai. Tiba-tiba Shane dan Luang berteriak dan mengatakan mayat Kane telah menghilang. Mereka semua kaget dan ketakutan. Bagaimana bisa mayat Kane menghilang? Mereka semua saling berdebat. Miranda menghimbau mereka semua kembali ke kamar masing-masing. Semua orang patuh dan menurut saja. Terlihat di setiap kamar terdapat lubang yang dipasang kamera CCTV. Philip masuk ke kamar Carmen dan memeluk Carmen. Philip menenangkan Carmen yang ketakutan.
Philip mengatakan setelah urusan ini selesai, Philip akan menikahi Carmen. Carmen dengan senang hati akan menjadi istri Philip. Miranda keluar kamar dan melihat sekeliling. Beberapa jam kemudian, makan malam telah disiapkan. Para tamu dipersilahkan makan bersama. Di saat yang bersamaan, Shane masuk ke ruang baca dan mengembalikan pisau Mr. Finlay di tempatnya. Setelah itu, Shane berjalan keluar. Tiba-tiba, seseorang mendorong pintu dan membuat kepala Shane terbentur. Shane jatuh tersungkur. Seseorang itu langsung mencekik leher Shane hingga tewas. Ketika sedang makan, Miranda tidak melihat Shane. Miranda bertanya kepada Gordon di mana Shane. Gordon menjawab tidak tahu. Mereka semua lalu mencari Shane. Mereka kaget melihat mayat Shane di ruang baca. Mereka semua semakin ketakutan. Mayat Shane kemudian dibawa ke ruang tengah. Karena tidak ingin hilang lagi, mayat Shane dijaga ketat oleh para tamu. Gordon menemukan serbet merah di leher mayat Shane. Gordon bertanya, apakah serbet merah itu milik Luang? Luang menjawab iya. Gordon menuduh Luanglah pembunuhnya. Luang tidak terima dituduh. Mereka semua saling berdebat. Miranda bingung harus bagaimana. Miranda lalu berjalan sendiri ke tengah hutan. Miranda melihat seseorang membawa anjing peliharaan Mr. Finlay di hutan. Miranda kaget melihat seseorang itu. Miranda lalu kembali ke rumah Mr. Finlay. Anjing itu kemudian tidur di atas mayat Shane. Anjing itu merindukan majikannya yang selama ini merawat dirinya. Miranda mengatakan di depan semua orang, Shane tidak lain adalah Mr. Finlay. Jeder. Miranda menunjukkan kepada semua orang, jas Mr. Finlay terdapat huruf L dan F. Miranda juga menunjukkan foto Mr. Finlay di ruang lain. Mereka semua baru sadar bahwa Shane adalah Mr. Finlay. Miranda kemudian mempersilahkan seseorang masuk. Ternyata Ken belum mati. Ken masuk dan menunjukkan dirinya. Donald emosi kepada Ken karena ngeprank para tamu. Ken mengatakan, kematianku adalah drama yang diperintah Mr. Finlay. Aku hanya mematuhi perintah Mr. Finlay. Tetapi kematian Mr. Finlay bukanlah drama. Kematian Mr. Finlay adalah pembunuhan yang nyata. Barulah di sini diceritakan tujuan Mr. Finlay mengundang para tamu. Ken mengatakan, selama ini Ken bekerja sebagai pengacara Mr. Finlay. Meskipun seorang konglomerat, Mr. Finlay tidak mempunyai keluarga. Mr. Finlay sudah tua dan sakit-sakitan. Karena itu, Mr. Finlay ingin mewariskan hartanya kepada satu orang baik yang berhak mendapatkannya. Mr. Finlay memerintahkan Ken untuk mengundang 5 orang tamu ke rumahnya. Mr. Finlay juga memerintahkan Ken untuk berpura-pura dibunuh. Karena dengan begitu, sifat asli 5 orang tamu akan terlihat. Mr. Finlay ingin melihat sifat asli mereka. Mr. Finlay akan memilih 1 orang di antara para tamu untuk menjadi ahli warisnya. He wanted to test you. Ken mengatakan seharusnya 2 hari lagi Mr. Finlay mengumumkan siapa yang berhak menjadi ahli warisnya. Tetapi Mr. Finlay justru dibunuh. Malam kemarin, Ken sengaja memperlihatkan darah di bajunya agar Miranda mau mengungkap drama pembunuhan Ken. Tetapi sekarang Ken bingung harus bagaimana. Ken tidak tahu apa yang harus dilakukan karena pembunuhan Mr. Finlay di luar rencana. Ketika mereka semua sedang mendengarkan Ken, diam-diam Gordon dan Catherine mencoba kabur dari pulau. Gordon dan Catherine tidak mau terlibat dalam kasus pembunuhan Finlay. Para tamu mengejar Gordon dan Catherine ke perahu. Gordon dan Catherine kemudian dibawa kembali ke rumah Mr. Finlay. Mereka semua duduk bersama untuk memecahkan kasus pembunuhan Mr. Finlay. Namun, mereka semua saling menuduh satu sama lain. Donald menuduh Gordon dan Catherine pelakunya karena mereka berdua mencoba kabur melarikan diri. Carmen dan Philip juga saling menuduh satu sama lain. Miranda juga dituduh sebagai pembunuh. Miranda bingung harus bagaimana. Para tamu lalu merenung di kamar masing-masing. Tengah malam, Gordon mengajak Miranda untuk masuk ke ruang rahasia yang biasanya dimasuki oleh Mr. Finlay. Pintu rahasia itu kemudian dibuka menggunakan pisau. Setelah memasuki ruang rahasia itu, Miranda bisa memecahkan kasus ini. Pagi hari, Miranda memanggil polisi setempat. Miranda juga memanggil semua orang ke ruang rahasia itu.
Di ruang rahasia itu terdapat foto-foto masa kecil mereka. Para tamu heran mengapa foto-foto masa kecil mereka ada di sana. Miranda kemudian membacakan buku diari Mr. Finlay. Ternyata 5 orang tamu, yakni Miranda, Carmen, Donald, Luang, dan Philip adalah anak biologis Mr. Finlay. Mereka semua kaget dan baru tahu tentang hal itu. Dahulu ketika muda, Ibunda Carmen, Luang, dan Donald bekerja menjadi ART Mr. Finlay. Mr. Finlay menghamili mereka semua. Karena hamil, Ibunda Carmen, Luang, dan Donald diusir dari rumah Mr. Finlay. Sedangkan Ibunda Miranda dan Philip bekerja di kantor Mr. Finlay. Mr. Finlay juga menghamili Ibunda Miranda dan Philip. Karena tidak kunjung dinikahi, Ibunda Miranda dan Philip meninggalkan Mr. Finlay. Mereka semua sedih mengetahui fakta itu. Kane, Gordon, dan Catherine juga baru tahu mengenai fakta itu. Di ruang rahasia, Mr. Finlay yang menyamar menjadi Shane memantau para tamu melalui CCTV yang dipasang di setiap kamar. Di kamera CCTV ruang baca Finlay menunjukkan yang membunuh Mr. Finlay adalah Donald. Jeder. Donald duduk dan menangis. Donald mengakui semuanya. Donald mengatakan, selama ini Donald sudah tahu wajah Mr. Finlay. Selama ini Donald terus mengikuti Mr. Finlay. Donald kesal karena ayah biologisnya itu tidak menikahi ibundanya. Setelah diusir Mr. Finlay, ibunda Donald yang dalam keadaan hamil pergi jauh dan merantau. Mr. Finlay membiarkan ibunda Donald hidup susah seorang diri. Ibunda Donald bekerja keras membanting tulang dalam membesarkan Donald. Setelah ibunda Donald meninggal dunia, Donald bertekad akan balas dendam kepada Finlay. Miranda mengatakan, Donald, di dalam buku diari Mr. Finlay terdapat banyak clipping koran yang selama ini kau buat. Itu artinya Mr. Finlay sangat bangga atas pencapaian Donald sebagai jurnalis. Di dalam buku diari itu tertulis, Donald lah yang akan menjadi ahli waris Mr. Finlay. Donald menangis dan memanggil Mr. Finlay dengan sebutan ayah. Semua orang terdiam membisu. Setelah mendengarkan pengakuan Donald, mereka semua mengemasi barang-barang mereka dan naik perahu. Mereka semua akan pulang ke rumah masing-masing. Anjing peliharaan Mr. Finlay ingin ikut bersama Miranda. Miranda akan merawat anjing sang ayah. Polisi setempat menawarkan Miranda untuk menjadi detektif. Miranda dengan senang hati akan menerima tawaran itu. Karena membunuh ayahnya, Donald akan dijebloskan ke dalam penjara. Sembari melihat ke arah rumah Mr. Finlay, Miranda, Luang, Carmen, dan Philip saling merangkul. Mereka semua tidak membutuhkan harta ayahnya. Mulai sekarang, mereka semua akan saling membantu satu sama lain karena mereka berempat adalah saudara seayah. Philip tidak bisa menikahi Carmen. Carmen akan menganggap Philip sebagai adiknya. Habis. Apa pesan dari film ini? Meskipun kita kaya, kita tidak boleh merendahkan orang lain. Mr. Finlay sudah menghampiri 5 orang wanita, tetapi Mr. Finlay tidak bertanggung jawab. Mr. Finlay juga berbuat seenaknya dengan mengusir 5 wanita itu. Akibatnya, Mr. Finlay dibunuh anak kandungnya sendiri. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.